hati yang saya banggakan. Pagi ini kita belajar bersama-sama, kita mau belajar menerapkan pola hidup bersih dan sehat pada anak usia dini. Parenting tujuannya adalah mengajak orang tua untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Parenting adalah pola asuh orang tua, didikan orang tua terhadap anak. Mama papa, kelompok anak usia 2-4 tahun memiliki kemampuan belajar yang sangat cepat. Anak itu akan belajar dari bagaimana orang dewasa memperlakukan mereka. Jika kita sebagai orang tua membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini kepada mereka, maka anak akan terbiasa melakukannya. Lalu, apa manfaat mengembangkan perilaku sehat sejak dini? Yaitu anak akan memiliki pola hidup sehat di kemudian hari. Artinya apa? Anak usia dini yang terbiasa dengan perilaku hidup sehat tidak mudah hilang pada tahap perkembangan selanjutnya. Pola hidup bersih dan sehat di rumah sangat turut berperan dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan mencegah stunting. Kita tahu ya, stunting adalah keadaan di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan anak umur sebayanya. Dengan kebersihan yang terjaga, anak-anak kita akan terlindungi dari kuman penyebab penyakit. Hal ini dapat menjadi faktor penting guna mendukung kesehatan dan tumbuh kembang mereka sejak usia dini. Kita lihat kesehatan anak berdasarkan indikator dari Departemen Kesehatan tahun 2009. Anak yang sehat itu memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berat badan anak naik sesuai garis pertumbuhan mengikuti pita hijau pada Kartu Menuju Sehat atau KMS, atau naik ke pita warna di atasnya. Yang kedua, anak bertambah tinggi. Yang ketiga, kemampuan anak bertambah sesuai usianya. 4. Jarang sakit. 5. Ceria, aktif, dan lincah. Mama papa, ada beberapa masalah kesehatan dan penyakit yang sering diderita oleh anak usia dini. 1. Penyakit diare. Yang kedua, penyakit cacing gelang. 3. Status gizi. 4. Penyakit mata dan penyakit telinga. Yang kelima, karies gigi. PHBS anak usia dini atau pola hidup bersih dan sehat pada anak usia dini. Yang pertama, mandi dan merawat rambut mereka. Dengan mandi setiap hari minimal 2 kali sehari, tubuh anak akan sehat dan terhindar dari kuman penyakit. Merawat rambut dengan cara keramas dengan sampo dan air yang bersih akan menjaga kesehatan, kebersihan rambut dan kulit kepala juga akan terjaga. Lalu, memakai pakaian yang bersih. Kita biasakan anak-anak untuk selalu memakai pakaian yang bersih. Apalagi ketika mereka pergi dan pulang ke rumah, mereka harus berganti pakaian yang bersih agar tubuh anak-anak tetap sehat dan terjaga dari berbagai kuman dan penyakit. PHBS selanjutnya adalah potong kuku, tangan, dan kaki. Supaya kuku, tangan, dan kaki anak-anak kita tetap sehat dan terjaga,
kita potong kuku tangan dan kaki mereka secara rutin, bersih dan pendek. Dan mencuci tangan sebelum makan, atau mereka memegang sesuatu itu tangannya harus segera dicuci. Menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena kalau gigi dan mulut anak-anak kita sehat, itu akan menyebabkan kesehatan pada seluruh tubuh mereka. Mama papa bisa memeriksakan gigi mereka secara rutin agar terus diketahui kesehatan, atau kalau ada sesuatu hal yang harus segera ditangani oleh dokter, bisa segera tertangani. Lalu makanan bergizi seimbang. Usia anak-anak balita ini perlu sekali makanan bergizi seimbang, makanan beragam untuk pertumbuhan tubuh mereka. Mama papa, mari kita berkreasi dengan sayur, dengan buah, sehingga anak-anak mau makan. Dan makanan bergizi seimbang ini bisa kita sediakan setiap hari dalam menu di dalam rumah kita setiap hari. Pemilihan jajanan sehat, anak-anak harus kita beri pemahaman mengapa harus mengkonsumsi jajanan yang sehat. Jajanan yang sehat itu bergizi tinggi, bersih, tidak mengandung bahan pengawet, tanpa bahan pewarna, dan juga pemanis buatan. Jajanan yang sehat ini sangat perlu supaya anak-anak lebih bisa memilih dan mengkonsumsi jajanan sehat tersebut. PHBS selanjutnya adalah membuang sampah di tempat sampah. Selain untuk menjaga lingkungan, juga membuat anak, mengajarkan mereka untuk disiplin membuang sampah di tempatnya. Nah, PHBS yang selanjutnya adalah olahraga rutin. Olahraga selain untuk melancarkan peredaran darah, juga untuk mengembangkan motorik kasar mereka. Mari kita ajak anak-anak untuk bergerak secara aktif dengan berlari, dengan naik sepeda, atau berenang dan sebagainya. Selain menyehatkan, tentunya motorik kasar mereka akan berkembang dengan baik. PHBS, penggunaan jamban yang sehat. Menurut Indonesian Public Health, ciri-ciri jamban sehat adalah tidak mencemari sumber air minum, tidak berbau, tidak terjamah tikus, aman digunakan, mudah dibersihkan, dilengkapi dinding dan atap penutup, cukup penerangan, lantai kedap udara, ventilasi cukup, tersedia air dan alat pembersih. Pastikan ya, mama papa, bahwa jamban di rumah kita dengan standar seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk anak usia dini, pola hidup bersih dan sehat selanjutnya adalah menjaga kesehatan mata. Mata yang sehat itu tentunya menjadi kerinduan kita, terutama untuk anak-anak, karena dengan mata yang sehat, anak-anak dapat berkembang secara fisik, kognitif, dan sosial mereka. Dengan mata, mereka dapat belajar
melihat hal di sekitarnya. Dengan mata mereka bisa belajar untuk membedakan warna. Dengan mata mereka bisa bermain dan sebagainya. Kita kan tidak mau ya, mama papa, anak kita masih kecil tetapi bermasalah dengan matanya. Karena dari itu kita harus menjaga kesehatan mata kita dari kebiasaan-kebiasaan yang merusak, seperti bermain game terlalu lama, melihat televisi terlalu dekat, atau membuka handphone dengan sambil tiduran dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Beri anak-anak kita makanan yang sehat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mata, seperti makan wortel, stroberi, sayur buah yang mengandung vitamin A. Terus ajak anak sering main di luar supaya mereka tidak selalu melihat televisi dan tidak selalu melihat handphone. Jadi ketika mereka bermain di luar, mereka bisa melihat dan bisa mengembangkan seluruh kemampuan mereka untuk belajar di lingkungan yang mereka hadapi. Juga mari kita hindarkan anak dari cedera mata. Selanjutnya, ingatkan si kecil untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak mata, seperti yang saya katakan tadi. Dan periksakan mata anak kita secara rutin, paling tidak 1 tahun sekali. Pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat pada anak usia dini juga menjaga kesehatan hidung mereka. Hidung adalah organ tubuh untuk pernafasan di dalam tubuh kita. Jadi harus kita rawat dan kita jaga dengan menghindari polusi udara, dengan memakai masker jika beraktivitas di luar rumah. Juga hindari anak-anak untuk menggosok atau mengorek hidung, dan supaya anak cukup minum air putih. Pola hidup bersih dan sehat juga tentang menjaga kesehatan telinga. Telinga sebagai alat pendengaran dan juga untuk keseimbangan tubuh kita agar tetap terjaga. Hal yang bisa kita lakukan: membersihkan telinga secara rutin dan menerapkan dengan cara yang tepat, dan menggunakan obat tetes telinga untuk melembutkan kotoran di telinga. Awasi anak-anak kita agar tidak memasukkan benda-benda asing ke dalam telinga. Dan hindari suara yang terlalu keras. Dan ketika anak-anak selesai berenang, lebih baik telinga segera dikeringkan. Mari Bapak Ibu, Mama Papa, kita untuk tidak lelah dan terus menerus untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat pada anak-anak agar anak-anak bertumbuh dan berkembang secara optimal demi masa depan mereka. Anak yang mendapatkan pendidikan dan pembinaan sejak dini tentang kesehatan diharapkan dapat memiliki kebiasaan sehat, pengetahuan tentang kesehatan, dan dapat bertanggung jawab untuk berperilaku sehat ketika anak tersebut beranjak dewasa. Perilaku kesehatan saat dewasa
berhubungan dengan pembiasaan kesehatan yang diterima oleh seseorang ketika masih kecil. Nah, sampai di sini Mama Papa untuk parenting kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat di dalam mendampingi putra dan putri tercinta supaya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sehat, menjadi generasi yang dibanggakan. Selamat pagi.